Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita awali khutbahnya bersama-sama supaya kita memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah bersama-sama pula. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali yang tidak cinta basmalah pasti tidak mau baca. Segala urusan yang tidak dimulai dengan basmalah gara-gara males, gara-gara tidak perhatian, maka urusannya putus keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih untuk santri, untuk ustadz dan ustadzah. Kayaknya belum juga bersama-sama. Semoga kalian semuanya berkah, amin. Ini yang ustazahnya mungkin sibuk lainnya. Kelihatannya snacknya udah habis kali ini. Kita berdoa, jangan bosan. Kalian adalah pendekar-pendekar Islam, amin. Kalian adalah tentara-tentara Muslim, amin. Mujahid-mujahid yang berjuang ingin menegakkan kalimat Allah, amin. Karenanya kita berdoa semoga semua yang menzalimi Islam dibenturkan oleh Allah sesama yang zalim, amin. Mereka yang senantiasa menjahati Rasulullah dan pewaris-pewarisnya, menjahati para keturunannya, semoga juga dibenturkan sesama mereka yang jahat, dan kita juga mereka keluar dari kezaliman mereka, amin. Ayo semangat. Allahumma shall Sayyidina yang keras. Zalimin bin zalimin. Ulangi dengan khusyuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Angkat tangannya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya wajib dihafal. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad, sesama orang zalim menzalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat, selamat. Amin ya Rabbal.
Orang-orang yang menjahati Pancasila dan menggunakan Pancasila untuk kejahatan, semoga juga sesama penjahat dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mentang-mentang kue habis. Abaji sih berkeyakinan ke depan kalau pimpinan kita memang benar-benar Pancasilais, Pancasila itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ketuhanan yang Maha Esa akan tegak di negeri kita dengan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masya Allah, kalau bangsa Indonesia ini berkemanusiaan semua, ya, dengan mempedomani ketuhanan yang Maha Esa, negara kita bakal menjadi negara yang kuat. Amin. Apalagi adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kamu tahu apa hikmah? Hikmah adalah pesan Allah dan pesan Rasulullah. Nih kalau pimpinan yang ngerti, pimpinan negara ini ngerti pesan-pesan tentang agama yang diterapkan. Umat Islam pesan Al-Quran, pesan hadis, pesan Allah, pesan Rasulullah. Umat lain terserah, mungkin dengan sesuai agamanya. Negeri ini akan makmur. Kerakyatan, apa itu yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jangan tidak adil. Nih, jangan tidak adil nih, ngerti semua ini. Zamannya Habib Rizik mengantenkan anaknya lalu tidak pakai masker, dihukum. Benar? Benar? Seorang pewaris Rasulullah, seorang pewaris Nabi dan seorang keturunan Nabi, gara-gara larangan pakai masker, mengantenkan anak dihukum. Gak apa-apa, Baji bicara ini dulu deh, ya. Tapi beberapa hari yang lalu ada penguasa ngantenkan anak. Bagaimana? Pakai masker apa tidak? Dihukum apa tidak? Ini namanya tidak menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Takbir. Kita berdoa ke depan yang menghargai Pancasila jadi presiden. Siapa presidennya? Insya Allah Anies Baswedan. Amin ya Rabbal. Abaji doakan Anies Baswedan 2 periode. Amin. Setelah itu Habib Rizik jadi presiden. Amin. 2 periode pula. Amin. Sehingga tegak Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esanya. Takbir. Begitu orang muslim santri Ar-Risalah, jangan kelemer, nggak berani ngomong. Wih, ngomong, wih. Ngomong apa? Ajmaina, orang alim di tengah kita, saya hidup di tengah kita, tanpa cahaya dilahirkan hidup buta tanpa mana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Timba ilmu alim ulama, dunia akhirat hidup mulia. Tanpa alim
alim ulama, telah ada berkah tak ada. Sallallahu alaihi وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Orang alim di tengah kita, pelita hidup, cahaya kita. Tanpa cahaya gelap gulita, hidup buta tanpa makna. Hayati oleh kalian. Karena itu kalian harus tetap tegar untuk menjadi cita-cita menjadi seorang ulama. Amin. Setidak-tidaknya menjadi orang yang mengamalkan ilmunya ulama. Amin. Dan menjadi orang yang mencintai al-ulama warasatul, kok enggak nyambut, al-ulama. Abah Haji doakan semoga kalian hidup selalu bersama ulama. Amin. Selalu dikontrol dengan keutamaan para ulama. Amin. Ya, kecuali yang ngantuk-ngantuk nggak dapat doa dari Abah Haji itu. Masih ada yang ngantuk itu. Coba itu. Siapa itu? Masya Allah. Nggak ada gawe lain kamu nih, ngantuk. Tuh. Abah Haji masih nak nanya dengan kalian, siapa kalian? Kalau yang tukang ngantuk jawabnya gimana? Nih santri kaleng-kaleng, di majelis ngantuk, di lokal ngantuk, lagi makan ngantuk. Berecetan kamu. Tuh ada tuh santri yang tukang ngantuk gitu. Tepuk pundaknya, puak supaya setannya terbang. Ayo coba pukul bagian depan itu, pukul begitu. Jangan kuat-kuat, pukul supaya setannya hilang. Yang ada di depan kamu pundaknya pukul. Sekali lagi, siapa kalian? Subhanallah. Ini harus hafal. Harus hafal. Ini ustadz-ustadz harus hafal juga nih. Ya. Asep harus hafal, Asep. Nah, sekarang udah nikah. Harus lebih hafal lagi. Ya. Abah Haji doakan tahun ini mengantenkan Asep. Insya Allah tahun depan nyukur anak Asep. Amin. Gak usah banyak-banyak, satu bae anaknya setahun. Tahun kedua satu lagi, tahun ketiga menata hati, membina diri, menjadi soleh dan maju insya Allah. Itu janji Allah. Kalian sudah soleh, dipastikan bakal maju. Amin. Nah, tinggal nanti dikaji apa itu soleh itu. Pertanyaan berikutnya, apa yang kalian lakukan di pondok ini? Abah Haji nanya coba dengan ustazah sebelah kiri nih, hafal enggak coba? Apa yang kalian lakukan di pesantren Ar-Risalah? Hayya. Ini nggak hafal ini. Ini santri putri apa ustazah putri yang nggak hafal. Nih yang putra insya Allah hafal ini.
Apa yang kalian lakukan di hari salah? Mana? Abaji baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kamu mendengar ilmu, buat kesimpulan. Buat yang bisa dirangkum oleh kita. Lalu kemudian rangkum itu kamu bawa, kata Rasulullah, untuk disampaikan kepada saudara-saudaramu. Kalau itu bisa kamu lakukan, maka memadai pahalanya sama dengan ibadah 1 tahun, ibadah fardu, ibadah sunnah. Nah ini cak mana ini? Abaji rasanya mana Kak Budi ini? Nah, enggak boleh lagi nih, enggak hafal ini. Semboyan Abaji enggak hafal ini. Ya. Untuk apa Abaji ceramah terus nih? Kalau enggak dihafal. Kamu bawa balik, ceritakan sama emak kau, ceritakan sama istrimu, ceritakan sama anak-anakmu. Ayah di pesantren Ar-Risalah, gawean kesehariannya kepada Allah, sesama hamba Allah, berkhidmat untuk kalimat Allah, gitu. Kak Risalah cuma ngajar doang, ngejar pinjer. Sudah pinjer, mojok. Sudah pinjer, apa hasilnya kalian? Nih Abaji ngatakan nih, nanti kalau ketemu lagi, kalau nggak hafal, suruh berdiri ustadz-ustadznya ini. Ustazah berdiri kaki sebelah kanan, ustazah berdiri kaki sebelah kiri. Kesimpulan itu saja kamu nggak buat. Kalau kamu bisa lakukan nih, kamu bisa lakukan 3 macam semboyan ini, Abaji yakin Allah sukseskan kalian semua. Santri hebat, terpelajar, ya, terdidik, kreatif, insya Allah maju. Menata hati, ditata hati dengan iman dan takwa. Membina diri, jangan tercebur dalam kemungkaran, tapi terbiasa dengan ibadah yang diridhai oleh Allah. Dan soleh. Kalau sudah soleh, jadi Allah indah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Dunianya dipercantik hidupnya, akhiratnya ditunggu dengan balasan yang lebih hebat. Bagaimana santri? Mau seperti itu? Siap seperti itu? Baik. Berikutnya yang kedua yang dibisikkan oleh Kak Fahmi. Tapi Abaji belum tentu membenarkannya ini. Ini itu keputusan Kak Fahmi katanya tanggal 18 ya. Ya. Tanggal 17 katanya mau libur. Itu katanya. Kata siapa? Kata Kak Fahmi. Tapi belum tentu kata Abaji. Paham? Abaji nak ngitung dulu. Libur nian apa tidak? Libur. Tidak. Libur. Tidak libur. Jadi belum tentu. Apa kata Abaji kage? Kalau libur, kalau tidak, tergantung wangsit hitungan ini. Coba ulang lagi. Tadi dari libur ya, sekarang dari tidak libur. Tidak libur, tidak libur, tidak. Belum ketemu. Nah, baik.
Libur atau tidak libur, asal syaratnya terpenuhi, mungkin bisa libur. Tapi kalau tidak libur, tidak dipenuhi syaratnya, jangan-jangan nggak libur. Untuk apa libur? Untuk apa libur? Abaji dulu mondok juga, uang-uang pada libur, abaji enggak. Nian itu. Abaji lebih baik ngikut ustadz-ustadz yang tidak juga libur, dan abaji watat wil ulum, membuat kesimpulan-kesimpulan ilmu. Gitu. Nah, ini. Siapa yang nggak libur ke ustadz di sini nih? Malah abaji sokong, cuci pakaiannya, abaji bersihkan kamarnya. Dulu di pondok. Tapi tolong ajarin saya ketinggalan nahu, saya ketinggalan sorob dibandingkan kawan-kawan saya. Saya tidak mau ketinggalan, tolong ajar kami Ustaz. Begitu. Bagaimana kalian mau begitu? Mau? Ini justru semangatnya sudah mabur kalian. Tapi kalau kalian memang penuh syaratnya, bolehlah. Apa syaratnya? Abaji, apa syaratnya? Yang pertama, siapa yang mau libur boleh catat. Istikharah. Sebelum kalian bepergian, sebelum kalian berjalan jauh, istikharah dulu. Apa baik apa tidak liburan kalian ini? Apa jadi apa tidak? Mungkin jadi, tetap jadi. Tapi bagus apa tidak? Jangan-jangan kamu setelah liburan ketemu teman-teman kamu yang menggoda kamu, demlah mondok baik, jadi kiai baik, belum tentu. Nah, seperti itu, akhirnya kamu tergoda, terganggu. Na'udzubillah min dzalik. Harapan abaji kalian yang mempengaruhi mereka. Jangan kalian malahan yang dipengaruhi oleh mereka. Karena itu istikharah. Siap istikharah? Siap istikharah? Bagaimana usollinya? Bagaimana usollinya? Nah, coba yang putra usolli istikharah, coba. 1, 2, 3. Nah, ini Ustadz Minan, gimana nggak hafal niat soal istikharah itu? Kan amalan kita malam-malam begitu kan? Yang pertama sholat tahajud. Setelah tahajud kita muhasabah, mengkontrol diri kita malam tuh. Ya Allah, malam ini aku menghadapmu. Tadi kemarin kami ngomongin orang, kemarin kami melawan guru, kemarin kami males. Itu namanya muhasabah. Nih putri-putri ini ustaz-ustazah nih, coba malam itu yang pertama sholat apa? Sholat tahajud. Sudah tahajud, muhasabah namanya. Sudah itu bangun lagi, sholat apa? Sholat hajat. Sudah sholat hajat, berbisik kepada Allah. Nih, ya Allah, dalam sekelas akulah yang paling berat menerima pelajaran. Engkau telah berikan keterangan hati dan otak mereka, ya Allah. Berikan pula kepada saya, ya Allah. Itu namanya hajat. Sehabis sholat hajat, itu gawean santri. Baru ketiganya sholat lagi istikharah. Nah, istikharah ini apa? Minta yang terbaik besok. Ya Allah, ibu bapak saya akan berangkat menuju pesantren Ar-Risalah ini, ya Allah. Sekiranya dia baik, lancarkan ya Allah datang ke sini. Tapi kalau bakalnya akan ada celaka dan sebagainya, lebih baik ditunda saja ya Allah besok. Misalnya seperti itu.
Minta sama Allah. Nah, kalau kamu bisa melakukan ini, baru yang terakhir ditutup dengan witir, zikir, doa, baca Quran, lalu kemudian sholawat menjelang subuh, dan kemudian dengar azan. Insya Allah kalian bakal sukses. Tapi itu jangan untuk santri baik, ini untuk ustaz-ustaz ini. Ustaz Minan, ingat itu ya? Bisa diterapkan itu? Duduk Ustaz Minan bersama ustaz-ustaz ini, tanya mereka nih tahajudnya gimana? Tahajud semua apa tidak ini? Kau Asep, tahajud enggak Asep? Apa tahajud? Nah, ini tahajud malah ini. Wong takarub malah takurab kau. Masya Allah, pantesan kamu nih masih jauh nih yang kamu harapkan itu. Lakukan apa kata Abaji tadi. Ingat, bangun jam berapa? Jam 3. Mandi bersih. Sudah itu apa? Sholat tahajud. Minimal 2 rakaat. Sudah sholat tahajud? Adanya muhasabah. Mengkoreksi diri. Ngakui dosa. Yang kedua, bangun lagi sholat 2 rakaat. Apa namanya? Sholat hajat. Setelah sholat hajat, adanya munajat, berbisik kepada Allah, merintih, mengadu, meminta. Baru kemudian sholat istikharah, minta yang terbaik. Besok kami nak pergi ke Arisala, ajar supaya jangan ada apa-apa. Begitu. Baru sholat witir. Sudah sholat witir, baca zikir, doa, dan baca Quran. Terakhir nunggu sholat subuh. Sholawatan yang diijazahkan sama Abaji lagunya, lagu yang biasa Abaji baca. Gimana tuh? Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil dan seterusnya. Ini yang diijazahkan gurunya Abaji, Abuya Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Kalau yang lagu kamu itu enggak tahu itu siapa yang mengijazahkan. Apa itu? Allahumma sholli wa sallim ala. Itu bukan dari Abuya Asy'ari. Kalau dari Abuya Asy'ari yang tadi itu. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kepada, coba, cahaya sebagai sumber segala cahaya, rahasia segala rahasia. Itu kalau nak dibaca itu menjelang waktu, bacalah ya itu. Apalagi menjelang subuh. Jadi yang pertama apa langkahnya sebelum musafir? Apa? Kamu ini tergolong musafir. Tempat kalian di sini tadi dinyanyikan Pondok Laksana Ibu Kandungku. Ibu kandung kamu di sini, tempat kamu tinggal di sini. Kalau kamu mau pulang ke kampung, itu musafir namanya. Musafir untuk kembali pulang. Adabnya yang pertama, istikharah. Semoga selamat dalam perjalanannya. Amin. Yang kedua, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Ini adab istighfar. Adab musafir. Ya Allah, aku sudah 1/2 tahun di Arisala. Cita-cita kami sebegitu besar dan sudah kami janjikan dengan ibu kami, ya Allah.
dengan ayah kami bahwa kami akan jadi santri yang maksimal belajar. Tapi ternyata ya Allah, banyak malesnya saya, banyak nakalnya, dan sering dihukum oleh pondok. Ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Begitu, supaya nanti datang lagi kalian tidak lagi menjadi orang yang seperti awal banyak nakal. Ayo istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini kan masih beberapa hari ya, libur tanggal 17. Ini tanggal 13. Berarti baru lewat 2 hari, tanggal 10. Pantesan cerah-cerah wong sini nih. Tapi semangatnya kurang berteriak tadi ini ya. Nah, ayo istighfar, tobat. Baru kemudian yang berikutnya niat pulang, niat yang baik. Kami akan silaturahmi sama ibu dan ayah kami. Kalau ayah dan ibunya jemput kami akan pulang untuk silaturahmi dengan saudara-saudara kami. Akan silaturahmi dengan nenek-nenek kami. Dan kamu bawa sepotong ayat, satu kesimpulan ilmu yang kamu dapat di Ar-Risalah ini, untuk kemudian dibicarakan sama nenek, bicarakan kepada saudara-saudara kita, sepupu kita pegang sambil dipeluk. Kalau dia lebih kecil, si bilang, "Dek, kakak alhamdulillah dikasih karunia Allah mondok di Ar-Risalah. Ya Allah, banyak sekali yang nasihatnya, Abah Haji nggak kurang, Kak Fahmi, Kak Budi, Ustadz Minan, ustadz-ustadznya yang lain, ustadzah-ustadzahnya, semua didikannya bagus sekali, Dek. Jangan ndak mondok ya, Dek ya. Jangan ndak mondok, yuk kita bareng pergi ke sana." Tuh, seperti itu niat. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk apa? Berdakwah, bukan untuk hura-hura. Oleh karena itu, syarat yang keempat, yang keberapa tadi? Yang ketiga, boleh kamu pamitan sama ustadz-ustadznya ini. Boleh kamu pamitan sama ustadzah-ustadzah itu. Kalau nggak salah tuh kalimatnya begini, Rasulullah bersabda, "Man aroda ayyusafira tawilan." Barang siapa yang menghendaki berjalan jauh, perjalanan yang panjang, fal yastaudi' ahlahu wa ikhwanahu. Hendaklah dia berpamitan dengan keluarganya dan dengan saudara-saudaranya. Nih sekarang kalian mau pulang ke kampung, pamitannya sama saudara-saudara, sama adik kelas, kakak kelas, sama ustadz. Cium tangannya, dicium pakai hidung, jangan dicium pakai dengkul. Ini dicium pakai kening. Cium tangannya, sekali jadilah. Ya, kalau rasanya pengen 2 kali, ciuman yang pertama rasa hormat, ciuman yang kedua rasa sayang sama guru, ciuman yang ketiga terima kasih dengan bimbingannya. Nggak usah dibalik-balik tangannya, satu aja, sup, udah, karena supaya cepat. Itu. Apa tadi ciuman yang pertama apa? Ciuman yang ketiga apa? Ciuman yang ketiga terima kasih dengan bimbingannya, dengan pakaian yang sopan, yang santun. Imamah kalian tuh pakai, jangan hanya di pondok aja, berangkat pulang. Sepanjang perjalanan. Yang kelima, jangan melakukan kemaksiatan. Jangan melakukan kemaksiatan, tapi justru kamu melakukan kekaguman atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara orang berlibur dari para santri. Subhanallah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammad.
Muhammadin wa alihi wa وصحبه أجمعين Ayo sholat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah, hidup terpisah. Wassalam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Jadi libur tujuannya jangan sampai ninggalin ibadah. Malahan kamu tunjukkan ibadah kamu. Kalau ayahmu menyilahkan kamu jadi imam, jadilah imam kamu. Masya Allah. Putri boleh jadi imam untuk ibu-ibunya. Tapi kalau ada laki-laki yang lain yang gak sholat dekat sama kita, gak usah dikerasin suaranya. Itu. Oh, kalau liburannya seperti ini indah sekali. Masya Allah. Coba sebutan tadi yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nih, yang keenam, kalian harus menjadi orang yang punya daya tarik akhlak mulia. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang enggak sependapat dengan sahabatnya karena sahabat pikirannya pendek, Rasulullah pikirannya tidak terbatas. Tentara kafir disandera oleh umat muslim. Tentara muslim disandera oleh tentara kafir. Tapi ketika berdamai nampak ketidakimbangan. Tentara muslim yang disandera oleh orang kafir, kata orang kafir, tidak akan kami kembalikan kepadamu Muhammad. Kata Nabi, oke. Tapi tentara muslim yang disandera oleh orang Islam, tentara kafir yang disandera oleh orang Islam, saya ambil, kata orang kafir. Silahkan. Kira-kira nampak adil apa tidak? Nampak adil apa tidak? Pikiran kita bilang enggak adil ini Rasulullah nih. Tentara muslim enggak diambil, tentara kafir dilepas. Kenapa ini? Ternyata memang Rasulullah lebih jitu. Apa sebab? Tentara kafir tadi sudah hidup beberapa waktu di kalangan muslim. Tengok cara hidup muslim. Subuh sudah bangun, sholat, doa bareng, saling selaman. Yang muda cium tangan, yang tua kosok kepala, saling memaafkan. Dan ini tidak terjadi di kalangan kafir. Begitu dia pulang ke kafir, cerita semuanya ini. Dengan cerita ini, orang kafir baru ngagumi Islam. Yang kedua, orang Islam di tengah-tengah kafir, begitulah memang kelakuannya. Satu korma dimakan berdua. Yang tinggi tidak menyombongkan diri ketinggiannya. Yang rendah tidak lemah dengan kerendahannya. Akhirnya orang kafir tadi banyak masuk Islam. Nah ini Abaji kepengen nih yang keenam nih. Yang keenam nih. Kalian pulang ke sana ke dusun. Justru kalian menjadi tauladan orang yang setiap melihat kalian. Amin. Amin ya Rabbal. Nah inilah kira-kira pesan dari Abaji untuk berlibur. Sanggup begini?
Pur. Nah, kalau ini boleh Abaji ya. Dan terakhir Abaji pesan sebagai santri yang sudah terajar dan terdidik, jangan kamu tinggalkan bekas yang menyebabkan susah orang yang ditinggalkan. Asrama kamu jorok, asrama kamu kotor, ya. Kunci dibawa pulang. Nanti kalau ada orang datang duluan nggak bisa masuk rumah, serahkan sama pembinanya. Ini pesan Abaji. Jangan tinggalkan WC sebelum bersih. Apalagi sampai pulang kamu bawa-bawa punya orang. Na'udzubillah min dzalik. Tidak menguntungkan kalian. Ya, ini namanya santri Ari Salah. Baca Quran kita galakan gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita. Allah suka pastilah ya. Tanpa zikir dan doa hidup kita pasti hampa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. ala Yasin Habibillah. Sebagai penutup dari Abaji, sampai di kampung jangan tinggal baca jangan tinggal berdoa. Doakan dirimu, doakan ayahmu, doakan ibumu, doakan adik-adikmu, doakan agamamu, doakan Abaji, doakan semua ustaz-ustaz. Semoga kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat wala takbir. Ayo semangat sekali lagi takbir. Ini sajalah pesan dari Abaji, mudah-mudahan bermanfaat. Billail hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.